Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Oke. Di pertemuan kita hari ini tidak terlalu berat. Jadi kita akan mereview tentang 2 pertemuan kita sebelumnya yang membahas tentang conditional sentence. Nah, di pertemuan pertama kita telah mempelajari, kan sudah diberi materi tentang conditional sentence itu apa sih, lalu apa saja fungsinya dan bagaimana struktur dari fungsi tersebut. Nah, fungsinya kan ada 6. Ada imperative, suggestion, reminder, general truth, and to show a dream. Jadi 5 ya, bukan 6. Nah, dari semua itu kita bisa mengukur, atau saya bisa mengukur kepemahaman teman-teman semua dari tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, di pertemuan pertama saya beri satu dialog teks dialog, dan kalian diminta untuk mengidentifikasi, betul? Nah, tapi kan sebelum saya memberikan tugas, karena ada materi, di situ juga sudah tertera contoh bagi yang sudah membaca materi ya. Semoga semua juga sudah membaca materi, saya harapkan seperti itu. Jadi untuk saya akan membahas di contohnya dulu, karena kemarin kan cuman saya memberi materinya saja tanpa menjelaskan, walaupun saya di pertemuan kemarin saya sudah juga mengirimkan video, tapi hanya menjelaskan tentang struktur dan fungsinya dan fungsi dan struktur dari conditional sentence. Nah, kali ini coba mari kita bahas tentang contoh dari dialog yang ada di materi yang sudah saya berikan. Nah, di sini terdapat dialog antara Jessie dan Justin. Oke. Nah, dari perintahnya ada let's identify the conversation below together. Mari mengidentifikasi percakapan di bawah ini bersama-sama. Nah, di percakapan antara Jessie dan Justin dari well it is an amazing Sunday isn't it, sampai wow don't forget to invite me, Nah, itu tidak semuanya dari atas sampai bawah merupakan conditional sentence, tapi conditional sentence seperti yang kemarin sangat mudah untuk dipahami, atau sangat mudah untuk kalau bahasa Jawanya wah wiki conditional sentence-nya gitu. Yang menjadi kunci kalau ada conditional sentence adalah if. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, if dalam bahasa Indonesia artinya jika. Nah, kan ini conditional sentence merupakan kalimat pengandaian. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, jika saya ingin masak nasi, saya harus memasaknya dahulu. Nah, itu pengandaian. Nah, jadi pengandaian jika saya ingin masak nasi diikuti dengan apa sih solusinya? Nah, itu. Tapi solusinya juga ada macam-macam kan, fungsinya ada untuk mengingatkan, reminder, suggestion atau saran dan yang lain sebagainya tadi. Nah, dari sini saja kita hanya melihat yang mana sih yang merupakan conditional sentence. Nah, yang pertama dari if you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, itu masuk karena ada if. If you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, jadi if di sini masuk ke if clause. Jadi ada di penyelesaiannya adalah you will definitely pass the exam. Nah, itu masuk apa sih? Jadi gini, kita artikan satu-satu ya. Jika kamu belajar dengan segala atau dengan penuh perjuangan, kamu
pasti akan lolos tes. Nah, jadi itu suatu kepastian jika kamu memang belajar dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, kebenarannya kamu pasti akan lulus ujian. Itu pasti, nggak mungkin kamu belajar sungguh-sungguh kamu pasti tidak akan lulus. Itu kan tidak mungkin. Jadi hasil tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Nah, kita cari lagi. Kalau dari atas ya, well it is an amazing Sunday, isn't it? Itu masuk enggak, karena tidak ada if-nya. Yang Justin, yeah it is true, lalu sampai we can, no itu bukan bukan conditional sentence juga, jadi jangan ditulis itu. Why itu bukan, because next week we gonna have a final exam. I am afraid if I can pass the exam. Ini juga termasuk dari conditional sentence. I am afraid if I can pass the exam. Itu juga masuk karena ada if-nya. Okay? No, you will. If you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Nah, jadi ini bukan dari no ya, bukan no you will, tapi yang langsung di if you study with all of your effort, you will definitely pass the exam. Kalau yang di atas tadi bukan hanya yang if I can pass the exam, tapi dari I am afraid if I can pass the exam. Jadi ada dua kalimat yang menyatu. Jadi saya takut, I am afraid, sama if I can pass the exam, jika saya tidak lulus ujian. Seperti itu. Lalu yang di bawah yang jelasin, haha, yeah I know but feel lazy to study that hard. Itu tidak termasuk, okay? Then if you do so, you know the answer. Ya, itu masuk ya, if you do so. Tapi bukan dari then-nya ya, mulai dari if. If you do so, you know the answer. Reminder ya, if you do so, jika kamu melakukan yang sama, kamu pasti akan tahu jawabannya. Lalu bubbling, I won't pass the exam if don't study hard. Itu masuk, tapi maksudnya juga termasuk dari conditional sentence, tapi bukan dari if don't study hard ya, tapi dari depan. Pastikan itu ada dua kalimat yang menyatu. I won't pass the exam if I don't study hard. Jadi bukan dari bubbling atau bukan mulai dari if, tapi mulai dari I won't pass the exam if don't study hard, like that. Lalu Jessie, there, you got it. Itu tidak termasuk, okay? Lalu di Justin, okay, I'll do my best because I will have a big party if I pass the exam. Jadi ini tidak masuk, because-nya tidak masuk ya. Nah, jadi mulai dari I will have a big party if I pass the exam. Oke. Jadi untuk penjelasannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 conditional sentence ya. Jadi ini saya hanya memberi contoh 3 di sini. Oke. Dari sini ada pertanyaan tidak? Jika ada, langsung tulis di kolom komentar, sampaikan. Ini seperti ini nih, ada masalah nih, saya kok tidak paham ya, begitu. Oke. Sekarang kita udah punya tampilan dari tugas pertama. Ini dialog dari tugas pertama, di mana kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian mana sih conditional sentence-nya, dan ditambah dengan itu jenisnya apa sih. Oke. Jadi yang pertama, dari have you ever imagined living abroad, itu masuk nggak? Tidak, jelas. Yang kedua, there is one of my goal of my life, jelas tidak. Selanjutnya, which country do you want to live? Jelas tidak. Lanjut, if I can speak English better, I will go to England. Nah, itu masuk tidak? Masuk. Jadi
Jadi katakannya dari if sampai England. If I can speak English better, I will go to England. Jika saya berbicara bahasa Inggris dengan lebih baik, jika saya dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, saya akan pergi ke Inggris. Nah, itu termasuk fungsi apa sih? Reminder bukan? Saya akan pergi ke Inggris kalau saya bisa bahasa Inggris dengan baik. Tidak, bukan reminder. Suggestion, saran, bukan juga, tapi adalah to show dream. Jadi suatu mimpi. Jika aku bisa bahasa Inggris dengan baik, saya akan pergi ke Inggris, seperti itu. Oke, jadi fungsinya seperti itu ya. Jadi sebutkan fungsinya, bukan strukturnya. Jadi kalimat yang ditulis untuk yang menunjukkan conditional sentence adalah dari if sampai England, dan fungsinya merupakan to show dream. Nah, then but you can speak English, can you? Itu masuk ke conditional sentence bukan? Bukan, karena itu pertanyaan. Terus I can, but I need a lot of improvement to prepare my IELTS score. Tidak termasuk juga ya, karena nggak ada if-nya ya. Lalu how many score that you have to achieve? No, itu juga nggak masuk. 7.0, if I get that score, I will go to England. Nah, itu yang termasuk conditional sentence yang mana sih? Mulai dari if sampai England lagi. Oke. Dan fungsinya apa sih? Jika aku mendapatkan nilai itu, aku akan pergi ke Inggris. Berarti itu juga masuk ke to show dream. Dan selanjutnya terrific, awesome, itu nggak masuk ya. Lalu how about you, Jen? What is your plan? Itu nggak masuk juga. I have to live in Japan. No, itu juga nggak masuk. Do you also need IELTS to go there? Itu nggak masuk juga. Nope, I just need to learn Japanese language and do some other requirement. Itu juga nggak masuk. Nah, I will go to Japan if I speak Japanese well. Nah, itu masuk ya, karena apa? Ada if-nya. Tapi yang mana sih, yang bagian mana sih yang masuk conditional sentence? Bukan hanya if I speak Japanese well, tapi dari I will go to Japan if I speak Japanese well. Jadi dari depan ya, dari I will go to Japan. Oke. Dan yang terakhir, yay, do better for your brighter future. Itu masuk nggak? Nggak kan? Nah, dan yang terakhir tadi yang I will go to Japan if I speak Japanese well, itu termasuk dari fungsinya apa sih? Fungsinya merupakan general to show dream juga. Jadi jika aku pergi ke Jepang, aku akan pergi ke Jepang jika aku berbicara bahasa Jepang dengan baik, seperti itu. Oke, sampai sini dimengerti. Jadi dari dialog ini terdapat 3 kalimat conditional sentence. Dari yang if I can speak English better, I will go to England, and then if I get that score, I will go to England. Dan yang terakhir adalah I will go to Japan if I speak Japanese well. Nah, itu semua fungsinya adalah to show dream. Oke. Yang strukturnya sama, satu kalimat utuh dan diikuti dengan simple future tense. Oke. Nah, teman-teman kemarin sudah teman-teman kemarin sudah mengerjakan ya banyak lah yang masih bingung, yang bagian mana sih yang perlu ditulis, yang bagaimana sih. Jadi tapi masih ada juga yang benar semua. Jadi intinya saya hanya bisa kasih masukan. Kedepannya jika diberi materi, silahkan membaca dengan baik dan benar, dengan seksama, seperti itu. Karena apa? Itu juga buat kepentingan teman-teman semua. Jangan sampai ilmu yang sudah diberikan tidak sampai ke teman-teman, sayang sekali, bukan begitu. Lalu di pertemuan kedua kita materinya adalah
membuat dialog yang berisi tentang, jadi nggak ada materi, jadi kita meminta untuk membuat dialog berpasangan. Kemudian dialognya terdiri dari minimal 3 kalimat conditional sentence yang berbeda-beda. Nah, dari review yang sudah jadi dari hasil pengerjaan kalian yang sudah saya lihat, udah ada yang mengirimkan dan ada yang dapat nilai bagus, dan maksudnya sudah mau speak up, maksudnya sudah pertama membuat dialog dengan baik dan benar dan hasil pengerjaan sendiri. Yang kedua, teman-teman sudah mau aktif, sudah untuk menggunakan, karena sebenarnya saya mau menjelaskan dulu sih kenapa menggunakan Instagram live streaming. Nah, itu fungsinya apa sih? Yang pertama, memanfaatkan teknologi yang ada. Pasti semua dari teman-teman mayoritas sudah memiliki Instagram. Meskipun itu bisa biasanya digunakan untuk hiburan, tapi kita mencoba memberi materi atau memberi tugas yang tidak asing lagi bagi teman-teman dan memanfaatkan apa yang sudah biasa sama teman-teman, yang sudah biasa teman-teman lakukan. Nah, selain itu kan karena pandemi seperti ini, jadi kita kan jarang ya bisa latihan bahasa Inggris bareng-bareng gitu-gitu, tapi jarang latihan ngomong bahasa Inggris bareng-bareng, tapi karena tempat kita yang beda lokasi, jadi jauh. Jadi dengan adanya live streaming ini kan kita masih bisa berkomunikasi, jadi itu bisa terus dipraktekkan seperti itu. Gimana sih bahasa Inggris yang baik dan benar, nah gitu-gitu. Lalu dari hasil teman-teman pengerjaan yang tadi, ada yang komplit, ada 3 bahkan lebih, ada yang lebih membuat conditional sentence-nya, lalu ada yang tidak hanya menulis 1 conditional sentence, nggak masalah, itu sudah ada usaha, tapi tolong besok lagi sesuai sama instruksi gitu ya. Dan ada juga yang tidak sesuai dengan conditional sentence, jadi yang dibahas bukan yang ada conditional sentence tapi hal yang lain. Nah, itu tolong jadi perhatian. Nah, sepertinya reviewnya sampai di sini. Nah, jika teman-teman ada masalah, ada kendala, silakan feel free atau bebas, santai saja untuk bertanya sama saya, boleh. Nah, kalau misalnya masih bingung kalau mau chat atau gimana, masih kurang puas untuk menerima balasan dari komentar-komentar saya atau respon saya di Google Classroom, kalian bisa kok datang ke kantor guru, bertemu kami teman-teman mahasiswa untuk misalnya ada masalah, ini saya masih belum paham gitu boleh, sangat boleh sekali. Jadi diharap jangan, kan teman-teman belajar bareng-bareng ya di rumah, maunya walaupun sendiri-sendiri tapi semuanya kan yang belajar di rumah. Jadi yang penting ayo jangan sampai semua ilmu yang diberikan nggak sampai ke teman-teman. Oke, sayang sekali kan. Gitu. Oke, semangat ya. Untuk hari ini nggak ada tugas, jadi teman-teman mereview lagi, hasil pengerjaanku yang salah di mana sih, yang keliru di bagian mana sih, gitu aja ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas materi yang baru. Jadi untuk conditional sentence, tolong yang belum paham yang bagian mana, benar-benar tanya. Kalau yang sudah, berarti sudah dianggap bisa ya. Oke, begitu. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Hari ini hanya melihat video saja. Cukup kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.